Konflik antara Israel dan Iran sudah lama membara, namun tidak pernah benar-benar meletus jadi perang terbuka. Namun, pada tahun 2025, satu serangan udara tak dikenal menghantam fasilitas nuklir Natanz di Iran. Pemerintah Iran langsung menuduh Israel, sementara Tel Aviv menolak berkomentar. Dunia pasar minyak melonjak di Teheran, ribuan orang turun ke jalan menyerukan pembalasan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, memberi lampu hijau kepada Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) untuk merespons. Mereka meluncurkan rudal balistik jarak menengah ke dua pangkalan militer Israel di Negev dan Haifa. Tak lama, perang pun dimulai. Israel segera melakukan serangan balasan. Serangan udara membombardir posisi Iran di Suriah dan Irak. Tapi kali ini berbeda. Iran tidak hanya membalas dari daratan sendiri, tetapi juga memanfaatkan jaringan proksi Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, dan Houthi di Yaman. Serangan datang dari berbagai arah. Dunia terbagi. AS memberi dukungan penuh ke Israel, tapi tidak mengerahkan pasukan. Rusia dan Tiongkok diam-diam menyuplai persenjataan canggih ke Iran. Liga Arab terpecah. Sebagian mengutuk Israel, sebagian lagi memilih bungkam. Perang besar telah dimulai. Dunia menahan napas. Dalam minggu-minggu pertama, Israel mengandalkan kekuatan udaranya. Jet-jet F-35 menyerang titik vital. Iran pangkalan militer, pabrik senjata, bahkan pusat komunikasi. Tapi Iran telah belajar dari masa lalu. Mereka menyebar aset militernya secara tersembunyi dan memasang sistem pertahanan udara canggih buatan Rusia dan dalam negeri. Di selatan Lebanon, Hizbullah menembakkan ribuan roket ke arah Israel. Iron Dome kewalahan. Serangan ke Tel Aviv membuat warga sipil panik. Di bagian lain, drone-drone Iran menyerang kilang minyak Israel dan pelabuhan Haifa. Untuk pertama kalinya, Israel mulai terlihat goyah. Iran melancarkan serangan siber. Sistem perbankan Israel lumpuh. Data militer bocor. Jaringan listrik di sebagian besar wilayah Yerusalem padam selama 48 jam. Ini bukan hanya perang konvensional ini, perang di semua lini. Sementara itu, opini publik dunia mulai bergeser. Gambar-gambar kehancuran di Gaza dan Lebanon menimbulkan simpati luas terhadap Iran dan sekutunya. Demonstrasi anti-Israel terjadi di berbagai kota besar dunia. Israel tetap mendapat dukungan senjata dari Barat, tetapi tekanan politik mulai meningkat. Perang berubah menjadi maraton. Dan dalam perang panjang, siapa yang tahan lebih lama akan unggul. Setelah 6 bulan bertempur, Israel mulai kehilangan momentum, kebutuhan logistik tinggi, dan kerugian material besar membuat pemerintah Netanyahu mulai goyah. Rakyat Israel mulai mempertanyakan, sampai kapan perang ini berlangsung? Iran, meskipun juga menderita kerugian besar, justru terlihat makin solid. Komandan IRGC, Jenderal Khamenei, menjadi figur legendaris. Dukungan rakyat Iran yang sebelumnya terbagi kini menyatu karena ancaman eksternal. Iran bahkan berhasil menggandeng Turki dalam aliansi taktis untuk menekan Israel dari utara. Keberhasilan strategis terjadi saat IRGC meluncurkan operasi besar di dataran Golan dengan bantuan milisi Irak dan Hizbullah. Mereka merebut beberapa pos militer Israel. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, bendera Iran berkibar di wilayah yang pernah dikuasai Israel. AS, yang awalnya mendukung penuh Israel, mulai bersikap ambigu. Krisis dalam negeri dan tekanan internasional membuat Gedung Putih hanya mengirimkan bantuan terbatas. Di Dewan Keamanan PBB, veto Rusia dan Tiongkok membuat semua upaya Israel untuk mendapatkan legitimasi internasional kandas. Kemenangan tampaknya mulai berbalik arah. Iran kini berada di atas angin. Israel menyadari satu hal, jika ingin bertahan, mereka harus memukul jantung Iran. Maka dilakukanlah Operasi Judgment Day. Serangan besar-besaran ke Teheran dengan drone,
dan rudal. Namun Iran telah mempersiapkan serangan balasan. Rudal-rudal Shahab dan Zulfikar diarahkan ke Tel Aviv dan fasilitas nuklir Dimona. Hari itu, dunia menyaksikan perang di ambang kiamat. Kedua negara nyaris memicu perang nuklir. Tapi dalam serangan balasan Iran, satu rudal hipersonik berhasil menghancurkan pusat kendali militer Israel di Negev. Komunikasi Israel kacau, beberapa kota terpaksa dikosongkan. Sementara itu, Hizbullah menyerbu Galilea dan pasukan darat Iran dengan dukungan dari relawan Suriah dan Irak masuk dari timur. Israel benar-benar kewalahan. Bahkan beberapa unit IDF menolak bertugas, menyatakan kelelahan dan putus asa. Pemerintah Israel akhirnya mengumumkan keadaan darurat total, tapi semua sudah terlambat. Iran telah berhasil menancapkan kuku di dalam wilayah Israel, baik secara militer, politik, maupun psikologis. Kemenangan Iran tinggal menunggu waktu. Setelah hampir setahun bertempur, Israel akhirnya meminta gencatan senjata melalui mediasi Turki dan Qatar. Dunia terbelalak. Israel, negara yang selama ini nyaris tak terkalahkan, kini memohon perdamaian. Gencatan senjata disepakati. Beberapa wilayah sengketa seperti dataran, Golan, dan bagian dari Yerusalem Timur dinyatakan sebagai zona netral di bawah pengawasan PBB. Iran berhasil memaksa Israel mundur dari beberapa titik penting dan mendapatkan pengaruh besar di Timur Tengah. Rakyat Iran berpesta. Tapi di balik kemenangan itu, ribuan nyawa melayang. Kota-kota hancur. Ekonomi lumpuh. Namun dalam narasi nasional Iran, ini adalah kemenangan melawan tirani dan supremasi. Di Israel, perubahan besar terjadi. Pemerintah jatuh. Pemilu digelar ulang. Rakyat mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri mereka. Dunia pun berubah. Dominasi Barat di Timur Tengah mulai redup, digantikan oleh kekuatan baru, Iran. Kemenangan Iran adalah sejarah baru, tapi juga peringatan bahwa perang selalu meninggalkan luka yang panjang dan dalam.